Pickleball merupakan salah satu cabang olahraga baru di Indonesia. Sekitar pada tahun 2019, pickleball menjadi salah satu olahraga yang berkembang cukup pesat. Berikut penjelasan mengenai olahraga pickleball. Pickleball ini merupakan sebuah olahraga, salah satu cabur yang dimix ya antara olahraga tenis meja dan tenis lapangan pada saat. Tapi olahraga ini kayaknya nggak ribet ya, santai mainnya, sama seperti main tenis meja dan main tenis. Kalau bedanya itu, kalau tenis meja kita menggunakan meja, kalau tenis lapangan itu raketnya itu harus berjaring. Nah, kalau pickleball ini dia nggak pakai meja, tapi dia menggunakan lapangan itu lapangan seperti lapangan tenis lapangan. Tapi untuk perbedaannya itu adalah dari raketnya. Raketnya itu sama seperti raket tenis meja, tapi dia agak sedikit besar seperti itu. Dan kami yakin untuk cabur ini di Sumatera Selatan kayaknya bisa untuk dikembangkan dan mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat Sumatera Selatan. Karena kalau kita lihat juga untuk sarana dan prasarana juga terjangkau ya. Kalaupun tidak bisa memberi raket yang bagus, nanti kita buat bisa dari alat-alat yang lain yang intinya itu tidak mengurangi daripada sistem yang sudah dibangun oleh pickleball itu sendiri, seperti itu. Pickleball dimainkan oleh minimal 2 orang pemain atau paling sering dimainkan sebagai olahraga ganda, yaitu melibatkan 2 tim dengan masing-masing 2 orang. Namun bisa juga dimainkan sebagai olahraga tunggal, yaitu 1 lawan 1. Olahraga ini dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar ruangan. Ukuran lapangan pickleball sama seperti ukuran lapangan bulu tangkis, yaitu lebar 20 kaki dan panjang 44 kaki. Baru-baru ini di Palembang telah diselenggarakan Musprov Indonesia Pickleball Federation atau disingkat IPF Sumatera Selatan. Musyawarah Provinsi yang diselenggarakan Selasa 22 April 2025 bertempat di lantai 3 Gedung KONI Sumatera Selatan berjalan lancar dalam pemilihan Ketua Umum periode 2025-2030. Hasilnya, Supriyanto SH terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Pickleball Sumatera Selatan untuk periode 2025-2030. Supriyanto pun mengaku siap kembangkan pickleball di Sumatera Selatan. Ketua Pickleball Sumatera Selatan terpilih Supriyanto SH dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Amanah ini akan ia jalankan dengan sebaik-baiknya dan berkomitmen untuk memajukan olahraga pickleball di Sumatera Selatan. Olahraga ini sebenarnya sudah mendunia ya, tapi memang belum dipertandingkan di SEA Games maupun di Olimpiade. Tapi kalau untuk di Indonesia, ini pickleball sudah masuk ke eksibisi pada saat PON di Medan, Aceh dan Medan pada saat tahun kemarin ya, di 2024 kita sudah eksibisi, dan bahkan nanti di 2028 nanti akan dipertandingkan secara langsung itu di NTB pada saat nanti di PON yang ke-22 ya, 22 seperti itu. Nah, dari hasil musyawarah hari ini Pak Supriyanto kan sebagai ketua ya. Nah, akan dibawa kemana ini cabang olahraga ini? Baik, jadi alhamdulillah tadi kita kan mendapatkan mandat dari PB tanggal 16 April, dan alhamdulillah dengan bantuan kawan-kawan sekarang tanggal 22 ya, hari Selasa April, kita langsung melaksanakan Musprov. Itu luar biasa, kami sangat apresiasi dan sangat berterima kasih sekali kepada kawan-kawan, terutama nih beliau luar biasa bantuannya, termasuk Mas Heru juga. Ini dedikasi luar biasa yang kami ke depan pasti akan membawa semangat yang membara. Paling tidak kami akan melengkapi daripada pengurus-pengurus cabur di tingkat kota maupun kabupaten yang ada di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Karena kalau kita ingin masuk menjadi anggota KONI, memang kita harus melengkapi dulu kepengurusan di 17 kabupaten kota, minimal itu 9 kabupaten kota yang harus terbentuk ya. Kebetulan kami juga sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan yang sekarang menjabat jadi ketua KONI di kabupaten kota, dan mereka siap untuk mensosialisasikan dan membentuk kepengurusan pickleball di cabang pickleball di kabupaten KONI kabupaten kota seperti itu.
Program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek kita itu adalah bagaimana kita mensosialisasikan lebih dalam lagi ke masyarakat untuk memperkenalkan bagaimana olahraga cabur ini bisa diterima oleh masyarakat Sumatera Selatan. Terus kita juga mungkin dalam waktu dekat ini juga akan melakukan pelatihan terutama pelatihan WASN ya, pelatih ya. Nanti pelatih akan kami latih, akan kami ikutkan ke dalam pelatihan di tingkat nasional. Dan selain itu juga kami akan langsung melakukan roadshow ke sekolah-sekolah untuk mencari atau menjaring ya atlet-atlet yang berpotensi menjadi atlet finkerball. Artinya paling tidak kami akan melakukan telescouting lah ya namanya ya. Telescouting itu bagaimana kita bisa untuk merekrut calon-calon atlet finkerball yang nantinya itu akan kita pertandingkan di PON. Tapi paling tidak kami juga berusaha nih, karena kan di Sumatera Selatan akan ada yang namanya Pekan Olahraga Provinsi, dan mungkin kami akan berusaha itu untuk dimasukkan menjadi cabur eksebisi ya. Dan mudah-mudahan nanti ke depan di 2027 nanti kita sudah bisa ikut bertanding secara utuh di Porprov ya, yang mudah-mudahan kita bekerja keras untuk bisa nanti akan melakukan event-event ya kan, melakukan semacam eksebisi-eksebisi di setiap kabupaten kota yang sudah kita bentuk seperti itu. Oke, cukup. Terima kasih, Pak Deng. Oke, terima kasih. Mewakili Ketua Umum KONI Sumsel, Sekretaris Umum KONI Tubagus Sulaiman memberikan arahan dan ucapan selamat kepada ketua terpilih. Tubagus Sulaiman berharap agar kepengurusan baru IPF Sumatera Selatan dapat bekerja sama dengan baik dan membawa prestasi gemilang bagi Sumatera Selatan, serta mendorong finkerball untuk menjadi olahraga yang lebih baik dikenal luas di tengah masyarakat. Meli Azhar Seremonial Official Channel. Bismillahirrahmanirrahim.